Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanan kehidupan sosial di masyarakat, kalau bisa kita ibaratkan seperti bangunan. Sebuah bangunan, jika dia tidak dirawat dengan baik, maka dia akan cepat rusak, cepat mengalami kehancuran. Ketika bangunan dirawat dengan baik, maka insya Allah bangunan itu akan awet, bangunan itu akan berumur panjang. Begitu pula para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, dalam tatanan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat juga seperti itu. Ketika sebuah tatanan kehidupan dia tidak dijaga dengan baik, dia dibiarkan rusak, atau sebuah noda-noda ada dalam kehidupan bermasyarakat tidak dibiarkan atau tidak segera dibersihkan, maka itu akan mengotori sebuah tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Bangunan, ketika kotoran itu dibiarkan mengotori tembok, ketika kotoran itu dibiarkan mengotori kaca, ketika kotoran itu dibiarkan mengotori besi-besi di sisi-sisi bangunan yang ada, maka itu akan merusak bangunan tersebut. Begitu pula ketika dalam tatanan kehidupan di masyarakat ada sebuah kotoran-kotoran berupa dosa dan maksiat, dibiarkan tanpa ada usaha untuk membersihkannya, maka itu akan merusak juga tatanan kehidupan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, ketika kotoran itu berada di kaca dan tidak disegera dibersihkan, maka kaca itu akan rusak. Kaca itu tidak akan menjadi jernih. Ketika kotoran itu ada dalam besi atau berada di besi dan dibiarkan terus-menerus tidak dibersihkan, maka lama-lama besi itu akan menjadi karat dan merusak. Begitu pula jamaah sekalian, sebuah dosa dan maksiat ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak segera dibersihkan, maka dosa itu akan merusak tatanan kehidupan tersebut. Bahkan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah turunnya musibah, turunnya bencana di tengah masyarakat. Karena apa? Karena sebuah dosa dan maksiat yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa munculnya kerusakan, munculnya kehancuran karena sebab dosa, karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Lihat apa yang terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Mereka sudah mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa di saat itu. Mereka mengalami kemakmuran di tengah masyarakat, tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kaum Lut misalnya, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kaum Saba yang mereka mengalami kemodernan luar biasa. Teknologi mereka luar biasa di saat itu dan mengalami kemakmuran luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka karena apa? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menghancurkan mereka, musibah yang menimpa mereka karena sebab perbuatan tangan-tangan mereka. Karena itu, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita biarkan sebuah kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat, yang terjadi di tengah kehidupan keluarga, di tengah sebuah kelembagaan, dibiarkan saja, maka itu akan merusak tatanan kehidupan tersebut. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini. Bagaimana ciri-ciri atau bagaimana karakter sebuah umat yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat berikutnya, yaitu
ya'muruna bil ma'ruf. Mereka adalah manusia yang memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka adalah orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 sifat atau 3 karakter seorang atau tatanan masyarakat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu mereka memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat ini ingin menjadi umat yang terbaik, maka 3 hal ini harus dilakukan. Memerintahkan kebaikan. Apa kebaikan? Semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan melaksanakan haji, memerintahkan berbuat kebaikan, dan sebagainya. Itu perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Atau perintah yang diberikan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dilakukan, maka insya Allah inilah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tambalkan kepada orang yang ingin menjadi orang terbaik di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, telah memerintahkan melarang. Melarang dari apa? Melarang dari hal-hal yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya. Melarang untuk berbuat kesyirikan, melarang untuk berbuat kebid'ahan, melarang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat yang Allah perintah, yang Allah larang, maka itu harus dicegah. Ketika perintah dilakukan, ketika sebuah kemungkaran dicegah, maka insya Allah tatanan kehidupan ini akan menjadi baik. Tetapi kalau ini dilakukan, perbuatan kebaikan diperintahkan, perbuatan kemungkaran dicegah, tetapi tanpa ada beriman kepada Allah, itu tidak akan ada nilainya apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus yang ketiga, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah syarat sebuah masyarakat yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena itu lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain setelah peninggal Rasulullah SAW, perintah dari Rasulullah SAW untuk memerintahkan kepada kebaikan, mereka bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk memerintahkan masyarakat, memerintahkan manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kita lihat, ternyata kaum muslimin menjadi pemenang di saat itu. Mereka menguasai 1/4 dunia atau sebagian besar dunia di saat itu. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah kepada kebaikan, memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Begitu pula yang kedua, mereka mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran apa? Perbuatan syirik. Mereka mencegah perbuatan syirik. Segala hal syirik mereka lakukan untuk dicegah. Dimanapun ada kesyirikan, maka mereka akan berusaha untuk mencegahnya. Itu yang terjadi, jamaah sekalian. Mereka memerintahkan kebaikan, mereka mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, mereka memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Surat Al-Imran ayat 104 mengatakan apa? Wal takum minkum, hendaklah di antara kalian apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk melaksanakan kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Lihat sifat yang Allah berikan kepada mereka. Apa? Perintah dari Allah kepada umat ini untuk mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuatu yang dikenal oleh syariat dan diperintahkan oleh syariat. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada kebaikan, kemudian mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, yang ketiga mencegah dari kemungkaran. Subhanallah, apa yang mereka dapatkan? Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang jaya. Subhanallah, ketika mereka mau mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka mereka akan mendapatkan kejayaan. Kejayaan di dunia dan di akhirat. Karena itulah, lihat bagaimana kondisi sekarang ini. Kondisi kaum muslimin terpuruk. Kondisi kaum muslimin lemah dalam segala sisinya. Sisi militer,
ekonomi, sosial, budaya lemah, ditinggalkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena mereka sudah jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka tidak menjadi orang-orang yang jaya. Mereka melihat kemungkaran, dibiarkan. Mereka tidak melaksanakan kebaikan, juga dibiarkan. Mereka hidupnya individualisme, sendiri-sendiri. Yang penting mereka selamat. Apa yang terjadi? Kehancuran muka ini, kehancuran umat ini, kehancuran kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran. Maka syarat untuk menjadi kaum atau masyarakat yang jaya, yang Allah Subhanahu wa taala labelkan di sini, ulaika humul muflihun, adalah mereka yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin dan seorang mukmin dan mukminah, sebagian satu dengan yang lainnya, mereka adalah awliya'u ba'dhuhum. Mereka adalah para wali satu dengan yang lainnya, saling membela satu dengan yang lainnya. Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, melarang dari perbuatan kemungkaran. Inilah sifat seorang mukmin, satu dengan yang lainnya. Auliya'u ba'dhuhum ba'd, yaitu saudara satu dengan yang lainnya, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Bagaimana satu melindungi dengan yang lainnya? Yaitu mereka yang memerintahkan kepada kebaikan dan mereka yang mencegah dari kemungkaran. Kemudian apa lagi sifatnya? Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang menegakkan salat, yang mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka yang membayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini? Ulaika sayarhamukumullah, innallaha azizun hakim. Mereka, orang-orang mukmin tadi, yang melakukan perintah kepada kebaikan, yang melakukan mencegah kemungkaran, dan mereka mendirikan salat, melaksanakan zakat, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun. Ketika rahmat Allah itu turun, apa yang terjadi? Keberkahan di atas muka bumi. Allah akan bukakan untuk dia keberkahan. Kenapa? Allah turunkan rahmat kepada dia. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Ketika Allah berikan kepada mereka, maka kebaikan, berkah, rahmat Allah akan turunkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kalau saja mereka bertakwa, kalau saja penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja mereka bertakwa kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah, maka aku akan bukakan untuk mereka berkah-berkah di atas muka bumi ini. Takwa harus dibarengi dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa? Karena takwa artinya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala harus ini. Bukan hanya dia baik untuk diri sendiri, tetapi dia juga harus baik untuk yang lainnya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia lagi Maha bijaksana. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap atau kita melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ini? Kita mungkin semangat untuk memerintahkan orang lain melaksanakan perbuatan baik. Atau kita juga mungkin semangat melarang orang lain untuk meninggalkan keburukan. Tetapi jangan salah, ketika kita memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ada orang yang dia asal memerintahkan saja, atau ada orang yang asal mencegah saja. Yang terjadi apa? Yang harusnya dicegah dilakukan, yang harusnya dilarang malah ditinggalkan, yang harus dilakukan malah ditinggalkan. Kenapa? Karena salah caranya. Padahal sudah ada metode yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yaitu ketika berdakwah harus di atas petunjuk, di atas basirah, di atas ilmu, bukan hanya sekedar melihat kemungkaran langsung aja dicegah kemungkaran, sedang orang sedang berbuat, sedang mabok-mabokan langsung diambil tangannya dan dicegah, diambil minuman kerasnya dan dibuang di situ. Yang terjadi apa? Dia akan disakiti oleh orang berbuat kemungkaran tersebut. Kemudian yang kedua, justru dia akan bertambah melakukan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena kesalahan dia ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mau berdakwah ala basirah, harus di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani. Di atas petunjuk apa? Petunjuk Nabi SAW. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Siapa mengikuti? Yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, harus di atas ilmu yang betul. Di atas ilmu yang betul siapa? Di atas ilmu dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sehingga apa? Sehingga betul-betul ketika dia memerintahkan kebaikan, kebaikan itu akan dilaksanakan. Ketika dia melarang atau mencegah dari kemungkaran, kemungkaran itu akan ditinggalkan oleh orangnya, oleh orang yang melakukan keburukan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, perintahkanlah untuk atau dakwahkanlah menuju kepada jalan Tuhanmu. Bagaimana dia berdakwah menuju kepada jalan Tuhanmu atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah bil hikmah. Itu dengan hikmah. Hikmah itu bagaimana? Hikmah itu dengan ilmu, dengan basirah, dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar dia memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa ada ilmu. Maka yang terjadi itu sebaliknya, seperti yang sudah kita sampaikan di pertengahan pembahasan ini. Wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat yang baik, ya. Memberikan nasihat yang baik. Jangan dengan kata-kata yang keras, jangan kata-kata yang kasar yang membuat mereka akan lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melihat kebaikan, ketika melihat kemungkaran misalnya, nasihati dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang sesuai dengan kondisi dia. Walaupun kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang memang dia tidak bisa kalau hanya dengan disinggung saja. Dia tidak bisa kalau hanya dengan kata-kata yang lembut. Kadang-kadang harus dengan kata yang agak lebih mengena, ya, lebih agak keras sedikit, ya. Bukan kasar, ya, agak keras sedikit. Kalau kasar itu tidak dibolehkan, tetapi kalau agak keras sedikit yang membuat mereka mengena, itu bisa dilakukan. Nah, ada orang yang ketika dia diajak meninggalkan kemungkaran ini tidak mau. Kenapa? Ternyata dia memiliki landasan berpikir menurut dia. Mungkin dia salah dalam mengambil istinbat hukumnya, mengambil hukumnya, ya. Mungkin juga ada syubhat-syubhat, ada kerancuan-kerancuan, ada pendapat-pendapat yang membuat dia itu melakukan perbuatan tersebut. Maka apa yang dilakukan? Dalam ayat selanjutnya mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Debat dia, ajak bicara dia, tapi dengan apa? Billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Inilah para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah dengan hikmah, dengan ada ilmunya. Ketika dia masih melakukan kemungkaran dan belum melakukan kebaikan, maka mau'idul hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik, dengan waktu yang baik. Tentunya ini membutuhkan ada kajian khusus tentang bagaimana kita cara mendakwahi mereka dengan cara dan dengan waktu yang baik. Ada kajian tersendiri. Tapi
Paling tidak seperti itu yang harus menjadi perhatian. Nasihati dengan yang cara yang baik, agar dia melaksanakan kebaikan tersebut, agar dia meninggalkan keburukan tersebut. Kemudian kalau dia masih saja ngeyel, masih saja dia berbuat, karena apa? Karena mungkin dia salah dia dalam mengambil ilmunya. Menurut dia adalah kebaikan, menurut dia tidak apa-apa. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak bicara dia dengan cara yang terbaik, sehingga mereka akan mengambil manfaat dari diskusi yang dilakukan antara dia dengan pelaku keburukan tersebut. Karena jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, kalau mereka tidak kita perlakukan dengan baik, yang terjadi mereka akan lari. Dan ini kita lihat bagaimana sebagian kaum muslimin melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan pada tempatnya, bukan pada posisi dia sebagai pemilik kebijakan untuk melakukan hal tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, maka bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau akan lembah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Jadi dekati mereka dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan dari hati ke hati, sehingga mereka akan memahami keikhlasan kita dan mereka akan meninggalkan hal tersebut dengan keikhlasan karena mereka tahu ini adalah perbuatan kemungkaran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau saja engkau wahai Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saja engkau kasar, faddan ghalidhal qalb, kasar hatinya, lang faddu min haulik, maka niscaya mereka akan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Jadi jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, kenapa mereka tidak mau melakukan perbuatan kebaikan? Kenapa mereka tidak mau meninggalkan keburukan? Padahal mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan kebaikan. Padahal mereka tahu itu bahwa itu adalah perbuatan kemungkaran. Kadang-kadang bisa jadi karena kita bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang kasar, ya. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang mereka dengan tangan mereka, kekuatan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ada sebuah kemaksiatan, mereka mencegahnya, ya. Sehingga yang terjadi kekacauan. Bukannya kemungkaran itu ditinggalkan, justru terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa biqalbi fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Kalau Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Tangannya. Tangannya itu apa maksudnya? Kekuatan. Kekuatan apa? Dengan power. Ya, ketika kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, yang bisa membubarkan, yang bisa merampas, yang bisa menghancurkan adalah pemerintah yang sah. Ya, sebuah klub malam misalnya, ada yang di situ ada perbuatan perzinahan terang-terangan, ada di situ judi yang terang-terangan. Siapa yang bisa merubahnya? Yang bisa merusaknya atau yang bisa menutupnya bukan masyarakat, bukan mereka yang menggerebek, bukan, tetapi adalah pemerintah yang sah yang bisa menutup mereka. Ketika masyarakat, ya, yang tidak memiliki power, tidak memiliki pemenang membubarkan hal itu, yang terjadi adalah kerusakan, pertumbuhan darah bisa jadi. Ya, kenapa? Karena masing-masing memiliki masing-masing merasa memiliki kekuatan. Dan masyarakat itu tidak memiliki legitimasi untuk membubarkan hal tersebut. Kalau mereka mengingkari dengan lisannya, oke. Tetapi kalau mereka harus turun dengan tangannya, dengan kekuatan, itu akan terjadi adalah kerusakan. Karena itulah kata Rasulullah SAW, maka dengan tangannya. Dengan tangan apa? Yang memiliki kekuatan. Kalau di tengah keluarga, yang memiliki kekuatan siapa? Kalau perbuatan itu terjadi adalah yang melakukan adalah anaknya, adalah orang tuanya. Dia mencegah tersebut. Ya, misalnya dia sedang berbuat minuman keras, orang tuanya melihat, maka dia berhak untuk ambil dan dibuang minuman tersebut. Kalau ternyata dia tidak mampu, saya tidak mampu,
dia tidak punya kapasitas untuk itu, untuk mencegahnya dengan tangannya, ya, atau dengan lisannya juga dia tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Hatinya bagaimana? Meninggalkan. Itu kemaksiatan ada di ruangan dia, maka dia harus tinggalkan ruangan tersebut. Kalau dia ada di situ, maka dia seperti menyetujui perbuatan tersebut. Ya, itu kata Rasulullah SAW, wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Sehingga kalau kita tidak bisa dengan tangan, dengan lisan tidak bisa, dengan hati pun tidak bisa, maka seakan-akan tidak ada lagi iman dalam dirinya. Maka yang terjadi ketika melihat kemungkaran, tinggalkan tempat tersebut. Jangan berada di tempat tersebut. Kenapa? Karena naudzubillah, ketika azab itu turun di tempat itu, siapapun yang ada di situ, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena musibah Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat-lihat mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Tetapi orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya ada dalam diri kita, semua siapapun kita, untuk memiliki jiwa memerintahkan kepada kebaikan, jiwa mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena inilah tonggak agama kita ini. Tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, maka agama ini akan hancur. Seakan-akan bangunan kita ini, mobil kita ini, kalau mobil ini kita biarkan, mestinya biarkan kotor, mestinya biarkan tidak dirawat dengan baik, maka mobil ini akan hancur. Pintu-pintunya tidak bersihkan, maka pintu itu akan hancur. Mobil yang kita miliki, kayak yang kita miliki, akan hancur. Kenapa? Karena kita tidak merawat dengan baik. Tidak segera kita bersihkan, tidak kita bawa ke bengkel. Begitu pula tatanan kehidupan masyarakat ini. Ketika kemaksiatan dibiarkan, tidak ada orang yang merawatnya, tidak ada orang yang membersihkannya, tidak ada orang yang melakukan perawatan pada mesin dan bodinya, maka itu akan terjadi kehancuran. Begitu pula ketika masyarakat ini dibiarkan, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencegah dari kemungkaran, maka tunggu saatnya, satu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi orang-orang yang jaya di atas muka bumi ini. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.